Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun." Ayat ini bercerita tentang tingkah polanya orang-orang munafik. Di antaranya celaan Allah kepada mereka itu, awala yarawna, apakah mereka tidak memperhatikan, melihat, memperhatikan, annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain, mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali. Diuji setiap tahun sekali atau dua kali. Thumma la yatubun, mereka kemudian tidak mau bertobat, walahum yadzakkarun, dan enggak mau mengambil pelajaran. Ujian di sini bisa berupa diajak perang, enggak mau, orang munafik dulu. Kalau sholat mereka hadir, sholat hadir, haji ikut, umroh ikut, ya. Khutbah Jumat Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngarepan dewi kan teko Jumat. Ya. Subuhane datang, Pak. Salat paling berat buat orang munafik. Bukan berarti mereka enggak datang. Datang. Takut ketahuan. Isya datang. Nah, ketahuannya kalau mau apa? Diajak perang. Babakan infak dan perang ketahuan. Nah, mereka itu diuji begitu setahun sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau mengambil pelajaran. Kalau ada yang waktu itu sebuah momen infak, waktu mau perang, yang punya infak ayo, yang punya barang, yang punya uang, infakkan ayo untuk jihad fisabilillah. Ada yang datang bawa uang, ada yang datang bawa makanan, karena perjalanannya jauh, ya, Mekah lagi, Madinah lagi, keadaannya susah. Ya. Orang munafik mulai kepanasan, cari-cari celah untuk alasan. Jaraknya jauh, panas. Ini lagi musim panas, paceklik, jaraknya jauh. Kalau deket pasti kami berangkat. Infak juga begitu. Ada sahabat infak banyak, mereka duduk di belakang masjid kayak lo deloken. Infak kayak pamer. Ya, infak wae yo pamer. Kemudian ada yang bawa sedikit, ada yang bawa berapa butir kurma, punyanya di rumah itu, infakkan semuanya. Di komen lagi, barang sak ngono dienggo apa? Kerjaannya kok komen, tapi tidak pernah ikut beramal. Itulah tingkah polanya orang munafik. Ya, jadi permasalahan mereka itu bukan di sholat. Sholat gampang, dipaksa bisa mereka. Ya. Akhirnya diuji itu setiap tahun itu sekali atau dua kali, tetap nggak mau tobat. Yang ngono meneh. Ya. Nah, apa kaitannya dengan keadaan kita sekarang? Allah Azza wa Jalla mengirimkan peringatan buat kita. Setahun berapa kali? Berkali-kali. Baik menimpa kita langsung peringatannya atau menimpa orang-orang di sekitar kita dan kita lihat keadaannya. Ya. Contoh corona menimpa kita dan menimpa orang-orang sekitar kita, banyak yang
mati. Gugur syahid insyaallah. Yang mati muslim karena kena wabah insyaallah mudah-mudahan ditulis sebagai syahid. Nah, coronanya habis, ya. Orang-orang itu taubat apa enggak? Yang sudah kena hampir mati, terus corona ini nyawa balen. Nah, sing nyawa balen niki do ketok nang masjid apa ora? Hah? Itu perlu kita ambil pelajaran. Dari setiap yang terjadi itu diambil pelajaran. Tsunami di Aceh misalnya. Gempa bumi di Jogja. Banjir tahunan. Rutin itu enggak berhenti. Banjir di sana, banjir di mana? Di Pantura. Gempa di Tuban, gempanya 2 kali, ya. Banjirnya belum selesai, gempanya sudah nyusul lagi, datang lagi. Terus itu kalau direntet ke belakang, itu banyak sekali ceritanya, betul nggak Pak? Banjir bandang di sini, gempa bumi di Cianjur, nanti sebelumnya tsunami di sini, gempa bumi di mana lagi? Terakhir yang besar di mana itu? Cianjur ya yang besar ya. Sebelumnya lagi di Palu, besar sekali. Setahun itu kita dapat peringatan berapa kali? Harusnya ketika ada bencana seperti itu apa yang dilakukan? Taubat, mengambil pelajaran. Saudara-saudara kita di Gaza, masjidnya dibom, Jumatan isih kebak. Nah sholatnya yang di masjid yang runtuh itu. Orang sambat kepanasan. Ya, ketika khutbah itu ada suara drone pesawat musuh itu. Antum kalau lihat videonya, video dari Palestina ada suaranya. Itu bukan suara kameranya rusak, itu suara pesawat apa? Pesawat yang mengintai. Ketok langsung apa? Boom. Mereka sholat Jumat, ya ora apa-apa. Tetap malah sholat Jumat. Ya. Sholat taraweh, ya tetap sholat taraweh. Bahkan di camp-camp pengungsian itu diadakan perlombaan hafalan Al-Quran. Ayo cepet-cepet anak-anak kecil kon ngapalke Quran. Mereka diajak untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di Pantura kemarin banjir sampai ada suara apa? Gunung Muria menagih janji. Gunung iso nagih janji iki sing ngajari sapa? Leh janjine karo sapa? Terus kapan? Ya. Terus ada yang nyampaikan, kita harus menyembelih wedhus kendit. A'udzubillahi min dzalik. Diuji oleh Allah banjir malah musyrik. Niku nantang napa nantang? Ya. Nantang napa nantang niku? Ya. Diujilah kita ini setahun berkali-kali. Tapi selalu sama aja. Masyarakat kita masih butuh didakwahi dakwah yang benar. Contohnya di gunung apa kemarin yang meletus di Jawa Timur itu? Gunung Semeru. Nah, gunungnya meledak, meletus, banyak korban,
rumah mereka rusak, barang mereka rusak, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mempersembahkan sesaji kepada yang jaga gunung biar ben gak ngamuk. Ya. Ini tidak mau tobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Ya. Gagal panen malah sedekah bumi, mbeleh sapi dipendem kepalanya. Ya. Takut tsunami, sedekah laut. Ya. Ketika sedekah laut di mana, di pantai selatan itu dibubarkan oleh ormas Islam. Ya. Itu yang belani justru kiai. Ya. Justru kiai. Tak kira yo kiai selamat, ternyata duduk kiai selamat, kiai tenanan gitu loh. Ya. Itu kan kalau diniatkan sedekah itu kan untuk ikan-ikan kan nggak apa-apa. Loh, sedekah ikan kok dikei pelem pisang, ya, dikei duit, ya, diberi kepala sapi. Emang ikan makan kepala sapi? Ya, emang ikan makan duit receh, makan pisang, makan mangga. Ya. Kalau mau sedekah ikan lebih suka mangga atau lebih suka pakanan ikan? Ya. Pelet itu loh. Ikan lebih suka mana? Ya, kenapa kok dikasihnya kepala kerbau? Ketika di Semeru ada anak muda yang nendang sesaji itu, yang ngamuk bukan penduduk setempat dulu, tapi malah kiai. Ya. Oh itu wah, ekstremis itu ya. Ini begini, nggak mau mensyirik-syirikkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu kalau memberi makan, bawa kitab Pak, saya baca tulisannya kiainya itu. Dalam kitab ini disebutkan kalau menyebar makanan untuk niat memberi makan burung itu termasuk mubadzir apa enggak? Enggak, itu boleh. Nah, itu kan untuk memberi makan burung. Ya, itulah diuji tapi tidak mau tobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu nomor satu harus sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan yang jika perbuatan itu dilakukan terang-terangan di muka bumi itu mengundang amarahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengundang murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka, dicabutlah keberkahan dari tanah tersebut. Hujan jadinya banjir, enggak hujan jadinya kekeringan. Ya, tandur gagal wae, tahun ini gagal panen lagi, kasih hama wereng, nanti hama ini, nanti hama ini, amin. Ya, yang petaninya enggak punya uang banyak, yang punya uang pabrik pupuk sama mafia beras itu ya, tengkulak itu, gagal panen, habis uangnya, udah terlanjur hutang. Ya. Tanahnya tidak berkah, air yang turun tidak berkah. Perbuatan-perbuatan itu yang nomor satu adalah syirik. Nomor satu adalah apa? Syirik. Perbuatan kesyirikan ini kalau sudah mulai merajalela, itu mengundang amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspada terhadap dosa syirik. Ya. Dosa syirik ini dosa yang paling besar. Kita itu terbiasa menilai dari penampilan. Orang yang pertama kayaknya maling,
Molimoy apa memang? Enggak hafal saya itu ya. Ya, sing mantan-mantan hafal. Ya. Molimoy ora tahu salat. Tapi tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik. Ini orang pertama. Orang kedua, gayune salat ning masjid karo tangga apian, nek nyumbang amplope kandel. Nek ning wong lara ngenterke ning rumah sakit dibayari wis apian banget. Tapi setiap minggu sekali kepunden ngasih sesaji. Mana yang lebih baik? Ya memang elek kabeh. Pertanyaan kan dari dua orang ini mana yang lebih baik? Orang pertama lebih baik. Kenapa? Orang pertama tidak melakukan dosa yang paling besar, yaitu dosa apa? Syirik. Orang kedua melakukan dosa yang paling besar. Apa itu? Syirik. Qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qala sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Jadi dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Orang yang berbuat syirik, potensi keselamatan dia di hari kiamat itu habis. Kesempatannya dia untuk selamat di hari kiamat itu nggak ada, tertutup, habis kesempatannya, tertutup. Harapannya pupus untuk selamat, nggak ada lagi. Qala Allah azza wa jalla, innahu may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan dia masuk jannah. Wa ma'wahun nar, tempatnya dia di neraka. Allah azza wa jalla ulang dua kali di dalam surat An-Nisa. Allah ulang dua kali, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya kalau mati belum tobat. Pelaku orang-orang musyrik itu yang berbuat syirik itu, kalau mati belum tobat, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru, Allah akan ampuni ma duna dzalika, dosa selain syirik. Dosa-dosa di bawah syirik itu akan diampuni oleh Allah liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mati itu terbagi jadi dua, muslim sama musyrik. Orang yang muslim sama, orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat syirik begitu mati langsung masuk neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Sampai kapan? Enggak ada. Yang nomor dua, orang muslim tidak pernah berbuat syirik. Ini orang muslim enggak pernah berbuat syirik, mau bawa dosa sebanyak apapun, mau bawa dosa sebanyak apapun, kalau dikehendaki oleh Allah pasti akan diampuni. Maka orang muslim yang melakukan dosa besar banyak di hari kiamat nanti, keadaan dia tergantung kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, langsung bablas masuk surga. Kalau Allah tidak ampuni, Allah akan azab dia di mana? Di neraka, sekedar dosanya, habis itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Pertanyaannya,
Kita termasuk yang diampuni atau enggak? Hah? Enggak tahu kan? Makanya jangan bawa dosa banyak-banyak ya. Jangan banyak dosa, jangan bawa banyak dosa banyak-banyak. Medeni Pak. Gampang kok diampuni oleh Allah. Iya nek diampuni lek gak. Engko mampir sedina 50.000 tahun Pak. Satu hari 50.000 tahun. Lah nek mampire sedina Pak. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita hidup di sini 1000 tahun bosen Pak, gak mati-mati. Lah ini di neraka berapa? Naudzubillahi min dzalik. Makanya tapi kalau orang yang berbuat syirik enggak ada jaminan keamanan. Pasti tempatnya dia di neraka. Dipindah ke surga enggak? Enggak akan dipindah ke surga. Berarti Bapak Ibu-ibu, orang nek maksiat kaya apa? Sing penting jangan sampai berbuat apa? Syirik. Begitu berbuat syirik, kesempatan diampuninya apa? Hilang. Kalau dia bawa dosa, tapi dosanya bukan syirik, nanti dicari-cari kebaikannya. Oh dia pernah nolong orang, ya. Orangnya doakan baikan untuk syafaat. Oh dia punya teman baik, teman baiknya hobinya pengajian, amalnya baik di surga, teman yang ngasih syafaat. Ya Allah itu teman saya dulu ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Enggak jadi masuk neraka. Perempuan pelacur dari Bani Israel memberi minum anjing, diampuni dosanya. Dia enggak berbuat syirik, tapi membawa dosa besar. Apa itu? Berzina. Ya. Jadi dosa yang paling besar nomor 1 dosa syirik. Itu kita apa? Upayakan. Jangan kita pernah apa? Melakukan kesyirikan. Waspada. Indonesia itu darurat syirik. Baik di sosial media. Ya, jadi dukun-dukun saat ini Pak, live nang Instagram, di TikTok, dukun Pak. Saya nggak percaya terus ditunjuk ini loh, buka TikTok terus dilihat live-nya, ini loh dukun. Ternyata yang dukunnya itu yang minta tolong sama dukunnya itu kan pakai live juga. Itu banyak diantara itu ibu-ibu berjilbab. Ya, ibu-ibu berjilbab. Minta pesugihan, minta ini. Ya. Di TV pengobatan jarak jauh, telepon. Oh ya ini sakitnya ini, oh ya merem. Sekarang udah diusikan di mana-mana, dukun di mana-mana payu. Ya. Orang sekarang kehilangan barang, malah perginya ke dukun. Ya. Hari ini Pak, ya. Banyak sekali praktek kemusyrikan. Sakniki dukun sing gondrong, rambutnya compang-camping, kumisnya enggak karu-karuan, enggak rapi, enggak payu. Sekarang dukunnya rapi-rapi. Pakai surban. Ya, pakai jenggot. Pakai peci putih, pakai baju putih. Tapi dukun. Nyamar. Kita nyebutnya uskun. Ustadz dukun ya, hari ini banyak. Itu kita bersihkan. Hati-hati, waspada. Nomor 2, diantara yang mengundang amarahnya Allah Azza wa Jalla adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bahaya sekali. Qala alaihi salatu wassalam, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Manusia itu kalau melihat orang zalim enggak dicegah. Niki sabdune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu kalau melihat orang zalim tidak dicegah, aw syakka an ya'ummahumullah bi'iqabim min indihi.
hampir-hampir Allah akan turunkan hukuman dari sisinya, roto semuanya kena. Yang kena siapa? Yang zalim dan juga yang tidak mencegah. Yang zalim dan tidak mencegah. Yang tidak mencegah katut kena azabnya semuanya. Ya. Katut kena azabnya semuanya. Dalam riwayat lain, ayuhan nas, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, la ta'murunna bil ma'ruf. Benar-benar kalian harus mengajak kepada yang baik. Wala tanhawunna 'anil munkar. Dan benar-benar kalian harus mencegah yang mungkar. Atau Allah Azza wa Jalla akan turunkan hukuman dari sisinya. Kemudian kalian berdoa, kemudian tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian turun bencana, turun balak, turun siksaan Allah, terus pada doa setelah itu, ya Allah, tidak ada yang dikabulkan. Kenapa? Bentuk hukumannya itu dua, dihukum plus hukuman kedua tidak diijabahi kalau berdoa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dua, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ojo nahi mungkar tok. Biasanya sing nom-nom yang seneng ini nahi mungkar, Pak. Ya. Tapi amar ma'rufnya enggak. Kita harus mengajak yang baik, tetangga-tetangga kita, ya, sanak saudara kita. Kita berangkat ke masjid melewati orang misalnya, bengkel misalnya, ada bengkel. Kita berangkat ke masjid, wisih apa? Kerja. Kita pulang ke masjid masih kerja, orang sholat. Itu kita lewat sehari ping 5 enggak dielekke, Pak. Ya. Itu keliru enggak? Keliru. Yang keliru siapa? Dua-duanya. Yang satu nggak mau sholat padahal dengar azan. Yang keliru nomor 2 siapa? Ya sing riwari wis dina ping 5 mangkat mulih nggak ngajak, nggak mengingatkan. Kalau dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tetangga-tetangga yang ke masjid ikut kena hukuman. Oh, saya udah ngasih tahu ya. Kapan? Dulu 2 tahun yang lalu. Saya ajak sekali, 2 kali terus nggak mau. Ya, kalah sama setan. Ya. Setan itu kalau dakwah itu lebih sabar dan lebih telaten untuk mengajak ke jalan yang sesat, pelan-pelan, gitu ya. Ya. Masalah rumah tangga misalnya, di suaminya atau istrinya, mungkin nggak setan bilang, ayo selingkuh, tahu-tahu langsung selingkuh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Setannya bisiin, ayo selingkuh, astagfirullah, nggak boleh. Tapi mesti apa? Pelan-pelan, terus chattingan ketemu, ngobrol sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru terjadi apa? Berselingkuhan. Nah itu kan setan dakwahnya berapa lama? Berbulan-bulan, sabar. Lah kita kadang-kadang merasa bahwa saya udah ngasih tahu sekali udah. Kenapa enggak 2 kali? Belum. Kenapa enggak 3 kali? Belum. Kenapa enggak 4 kali? Belum. Kenapa enggak 5 kali? Nanti kan dia pakai wahdu. Wah, aku apa? Mas ayo ke masjid. Nggih, besoknya lagi. Mas ayo ke masjid. Nggih. Mas piye kabare? Bengkel rame yuk ke masjid yuk, Mas. Oh yo. Besoknya lagi, besoknya. Lama-lama yang pakai wahdu siapa? Aku dijahit terus ya. Belikan sarung 50.000 lu Mas, tak kayak sarung ning masjid, Mas. Oh nggih Pak, matur suwun. Kalau orangnya baik, kalau orangnya memang dasarnya nggak baik, malah apa? Ngamuk-ngamuk. Kowe rasa urusan lah kalau sudah begitu, tinggalkan. Ya sudah. Aku nggak mau ke masjid, ya sudah. Ya, cari jalan lain. Ya. Kasih makanan, doakan, ya. Terus sampai mau ke masjid. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun taka min humrin na'am. Kalau Allah memberi petunjuk seseorang lewat engkau, itu lebih baik daripada unta merah.
Ya, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar juga harus. Kita harus sensitif terhadap masyarakat sekitar kita. Kemungkaran kalau dilakukan di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, kita tidak berhak untuk ngintip-ngintip meriksa rumahnya orang. Tapi kalau sudah tercium keluar, maka harus apa? Bertindak. Harus bertindak. Misalnya ada kelompok orang melakukan perzinaan di salah satu rumah, dijadikan tempat mangkal misalnya. Terus jamaah masjid lewat, gak mencegah, nggak apa. Ya, itu keliru. Harusnya imam masjid, takmir masjid, kumpulkan jamaahnya. Hari ini setelah sholat kita akan mendatangi tempat maksiat ini. Kita tidak akan pergi dari sana sebelum apa? Hilang. Sebelum dihilangkan. Ya. Mau dibackingi aparat, mau dibackingi apa, kita tidak peduli. Kita lawan. Supaya apa? Supaya tanggung jawab kita di hadapan Allah sudah lepas. Ya Allah, saya sudah mencegah, tapi saya tidak mampu. Ya. Misalnya ada orang nyewa ruko di sini, dibuat panti pijat misalnya, naudzubillah min dzalik. Sing mijet wong-wong sing orang genah gitu. Terus Anda mau diam saja? Berangkat ke masjid, pulang, berangkat ke masjid, pulang. Diam saja? Ya, enggak boleh. Wah, itu backingnya aparat, terserah. Aku backingku Allah Subhanahu wa taala. Ya, wong pusat langsung. Backingnya pusat Allah Azza wa Jalla langsung. Ya, nek kalah piye bukan urusan saya. Yang penting kita ikhlas, tidak mencari uang, tidak mencari ketenaran, kita lawan. Tapi jangan sampai melanggar undang-undang negara kita, merusak, akhirnya malah kena 4 bulan 6 bulan kan, yo iman-iman toh Pak. Ya, kita harus bermain yang pandai ya, tidak apa bekerja yang cerdas, tidak bekerja yang keras, tapi bekerjanya harus apa cerdas. Intinya tujuannya harus tercapai. Apa itu? Kemungkarannya hilang. Kemungkarannya hilang ya. Ini 2 hal utama. Ya, sebetulnya masih ada hal yang lain penyebab turunnya azab. Ya, penangkalnya apa? Penangkalnya diantaranya adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka masih beristighfar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami dulu punya 2 kunci keamanan, sekarang tinggal 1. Apa itu? Dulu ada Rasulullah SAW dan istighfar. Sekarang Rasulullah SAW sudah tiada, tinggal apa? Istighfar. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab selama Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, alhamdulillah Allah beri kunci keamanannya ada berapa? 2. Kalau cuma 1 Nabi diambil sudah tidak ada jaminan keamanan. Kita punya jaminan lagi yang satunya yaitu istighfar. Dengan kita istighfar, bertaubat, ya, kembali kepada Allah, insya Allah bala itu akan diangkat. Ya. Keadaan oleh Allah akan diperbaiki karena Allah sudah berjanji, sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah yang ada di dalam diri mereka sendiri. Maka kita pribadi-pribadi ini berubah, keluarga-keluarga berubah, nanti pelan-pelan masyarakat akan berubah menuju yang baik. Salat berjamaah, ya,
kemudian menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, beristighfar di waktu malam, membaca Al-Quran. Insya Allah masyarakat akan pelan-pelan menjadi baik. Kalau pribadinya baik, keluarganya diperbaiki. Saya harus menjadi baik, keluarga saya ajak baik. Kalau ada satu RT orang-orang merasa harus memperbaiki, nanti lama-lama masyarakat itu jadi baik. Nanti masyarakat sebelahnya jadi baik, masyarakat sebelahnya jadi baik. Allah akan turunkan rahmatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujannya berkah, tanamannya tumbuh berkah. Ya. Ini kita jauhi ya sebab-sebab diturunkannya azab, diantaranya apa? Perbuatan syirik. Nomor 2, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Itu semuanya kita upayakan. Kemudian berikutnya kita penangkal balak. Apa penangkalnya? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta ampunnya yang benar, betul-betul semua dosanya ditinggalkan. Meskipun nanti suatu saat balik lagi wis ben. Yang penting sudah niat, aku nggak akan ngulangi lagi. Sudah cukup. Nanti suatu hari ngulangi lagi, ya tobat lagi. Ngulangi lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setannya yang putus asa. Setiap digoda pasti langsung tobat. Setane wis wegah, tak golek wong liya. Iki angger digoda kok mesti tobat. Ya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.